Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatan. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan membahas yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Tapi lebih khususnya kita akan membahas yaitu mengenai menentukan daerah penyelesaian dan menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini dapat bermanfaat untuk menentukan batas maksimum atau minimum muatan suatu kendaraan. Misal, suatu kendaraan memuat berbagai macam barang, maka dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini, kita dapat menentukan batas maksimum untuk muatan yang dapat termuat dalam suatu kendaraan tersebut. Dan juga kita dapat menggunakan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini untuk menentukan biaya maksimum atau biaya minimum dari suatu produksi pada suatu perusahaan. Sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini juga akan kalian pelajari lebih dalam pada materi kedepannya pada program linear. Nah, tujuan untuk pembelajaran kali ini diharapkan dengan mempelajari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini, kalian dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat variabel ini maupun sebaliknya, yaitu apabila kalian dihadapkan atau diberikan suatu grafik, maka kalian dapat menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel ini yang sesuai dengan grafik tersebut. Dan juga kalian diharapkan dapat menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini. Baik, sebelum kita mulai, kita sedikit mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini. Nah, pengertian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini yaitu suatu pertidaksamaan yang terdiri dari dua atau lebih yang saling terkait dan membentuk sistem. Nah, misal ini punya suatu sistem, misal X plus Y lebih besar daripada sama dengan 8 dan yang kedua yaitu X kuadrat min 16 lebih kecil sama dengan Y. Nah, ini merupakan satu contoh dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, di mana terdapat dua atau lebih pertidaksamaan linear dan kuadrat serta dihubungkan dengan tanda seperti ini. Tanda ini bisa berada di sebelah kiri dari pertidaksamaan atau juga bisa di sebelah kanan pertidaksamaan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini, kemarin kita sudah mempelajari ada 4 ya, yaitu yang pertama kita akan menggambar grafik fungsinya, yang kedua kita akan melakukan uji titik untuk menentukan daerah yang merupakan himpunan penyelesaian, lalu kita menentukan irisan dari dua atau lebih pertidaksamaan yang sudah kita buat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mengaksir daerah himpunan penyelesaiannya, mana itu sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Ini juga sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yang merupakan beberapa contoh dari menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan sudah sebagai tugas kalian pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini, Ibu akan menampilkan beberapa contoh lagi soal
Misal, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, y lebih besar dari sama dengan 0, dan y lebih besar daripada sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Pada gambar di bawah menempati daerah. Ya, ini sama seperti cara yang pada pertemuan sebelumnya. Kita gambar dulu dari masing-masing grafik. Pada gambar di sini terlihat bahwa 3x plus 4y, atau kita punya 3 ketidaksamaan dalam satu sistem, yaitu yang pertama, ketidaksamaan yang pertama 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua yaitu y lebih besar sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu y lebih besar sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita mempunyai 3 pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan tersebut. Maka kita akan menentukan daerah mana yang memuat dari sistem pertidaksamaan itu. Kita ambil yang lebih mudah terlebih dahulu, yaitu y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar daripada sama dengan 0. Artinya apa? Maka nilai y harus merupakan nilai yang positif agar y lebih besar daripada 0, agar nilai y lebih besar daripada 0. Di mana untuk nilai y lebih besar daripada 0 ini yaitu menempati daerah di atas sumbu x. Daerah di atas sumbu x ini, daerah yang diarsir merupakan daerah y lebih besar daripada 0. Seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Kita ambil pertidaksamaan garisnya. Yaitu pertidaksamaan garis 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ini, pertidaksamaan garisnya ini merupakan pertidaksamaan garisnya. Ya, pertidaksamaan garisnya yaitu 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Daerah mana yang memenuhi dari pertidaksamaan ini? Maka kita lakukan yaitu dengan menggunakan uji titik. Uji titik mengambil daerah yang bukan pada garis tersebut. Misal, kita ambil titik 0,0. Kita ambil titik 0,0 di sini. Kita ambil titik 0,0 sini. Kita masukkan ke pertidaksamaan garisnya, yaitu titik 0,0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kurang daripada 12. Hasilnya yaitu 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12. Yang mana pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. 0,0 titik 0,0 ini merupakan titik yang memenuhi pertidaksamaan. Maka daerah di bawah garis yang diwakili oleh 0,0 ini merupakan daerah yang memenuhi, sehingga kita arsir daerah yang memenuhinya. Kita arsir daerah yang memenuhi, yaitu daerah di bawah garis. Daerah di bawah garis. Selanjutnya yang terakhir, pertidaksamaan yang terakhir. Pertidaksamaan kuadrat.
persamaan kuadrat ini grafiknya berbentuk parabola ini. Sama seperti untuk persamaan garis, kita uji titik untuk menentukan apakah dari pertidaksamaan ini terletak himpunan penyelesaiannya terletak di dalam grafik atau di luar dari grafik tersebut. Misal kita ambil juga titik 0,0. Kita ambil titik 0,0 di sini. Kita ambil titik 0,0 yang mana titik 0,0 ini mewakili daerah di dalam grafik dari parabolanya. Kita substitusikan titik 0,0 sehingga kita peroleh yaitu 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 8. Itu 0 lebih besar sama dengan min 8. 0 lebih besar sama dengan negatif 8. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang betul, benar. Karena merupakan pernyataan yang benar, maka daerah yang memenuhi himpunan dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ini, yaitu di dalam parabola, grafik parabolanya di sini. Nah, setelah kita mendapatkan tiga daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan ini, kita akan melihat mana yang merupakan irisan dari ketiga daerah penyelesaian ini yang memuat tiga warna ini. Tiga warna itu warna kuning, biru, dan warna hijau. Untuk daerah 1 di sini, daerah 1. Daerah 1 di sini terletak di sini daerah 1. Nah, di sini apakah merupakan penyelesaiannya? Kita lihat. Ternyata di sini terdapat warna kuning, biru, dan hijau. Sehingga 1 merupakan daerah penyelesaiannya. 1 merupakan daerah penyelesaian. Untuk daerah nomor 2 di sini, daerah nomor 2. Nah, di sini apakah merupakan daerah penyelesaiannya? Ternyata bukan, karena pada daerah nomor 2 ini hanya memuat warna hijau dan warna biru, sedangkan warna kuning tidak termasuk dalam daerahnya, sehingga nomor 2 bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Untuk selanjutnya, untuk daerah nomor 3. Daerah nomor 3 di sini, daerah nomor 3. Nah, daerah nomor 3 ini apakah merupakan penyelesaiannya? Ternyata daerah nomor 3 ini merupakan daerah penyelesaian karena terdapat warna biru, hijau, dan kuning. Terdapat irisan dari ketiga pertidaksamaan, sehingga daerah 3 merupakan daerah penyelesaiannya juga. Terakhir untuk daerah nomor 4. Daerah nomor 4 ini apakah merupakan daerah penyelesaiannya? Ternyata tidak juga, karena kuning juga tidak termuat dalam daerah ini. Hanya warna biru dan warna hijau yang termuat di dalam daerah nomor 4 ini. Sehingga nomor 4 bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini hanya daerah 1 dan daerah 3. 1 dan 3. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, anak-anak. Daerah yang diarsir pada gambar berikut ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Bahwa pada gambar ini terdapat dua grafik ya anak-anak. Yaitu grafik pertama berbentuk parabola dan grafik yang kedua berbentuk persamaan garis lurus. Sehingga kita mempunyai dua
persamaan. Dua persamaan yaitu yang pertama, persamaan grafik berbentuk parabola ini merupakan persamaan kuadrat. Persamaannya yaitu ini, samaannya Y sama dengan setengah X kuadrat min 3X. Untuk persamaan yang kedua, kita mempunyai persamaan garis. Persamaan garisnya yaitu X plus 2Y sama dengan 8. Ingat, pada yang kita punya saat ini masih bentuk persamaan. Langkah selanjutnya kita akan mengubah bentuk persamaan ini menjadi tanda persamaan. Kita akan mengubah bentuk persamaan ini menjadi suatu pertidaksamaan. Ingat juga, pada materi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwa pada grafik terlihat bahwa garis yang membentuk grafik ini kan garis putus-putus atau garisnya utuh. Maka tanda ketaksamaannya harus memuat tanda sama dengan. Jadi alternatif jawaban yang mungkin yaitu menjadi jika bukan lebih besar dari sama dengan, maka akan lebih kecil sama dengan. Nah, untuk menentukan apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, yaitu kita menggunakan langkah uji titik. Kita menggunakan langkah uji titik, kita ambil suatu titik di luar garisnya ini, bisa di dalam atau di luar. Untuk lebih enaknya kita memilih titik yang di dalam. Karena apa? Karena pada gambar yang memenuhi adalah di dalam grafik parabola ini. Kita ambil sembarang titik yang terdapat di dalam parabolanya. Misal kita ambil suatu titik sini. Sini. Ini titik ini terletak di dalam parabola. Titik 4,4. Selanjutnya, kita substitusikan titik koma 4 ini ke dalam persamaan kuadratnya, yaitu Y sama dengan 4, berarti 4 titik, karena kita akan mencari apakah lebih besar atau lebih kecil, lalu setengah 4 kuadrat, yaitu 16, dikurangi 3 min 3 dikali 4 min 12, itu 4 titik 8 min 12, itu 4 titik min 4. Setelah ini kita lihat bahwa titik 4,4 ini merupakan titik yang memenuhi daerah di dalam dan merupakan daerah penyelesaian. Jika merupakan daerah penyelesaian, maka pernyataan 4 titik min 4 ini harus merupakan pernyataan yang benar. Agar 4 titik negatif 4 ini merupakan pernyataan yang benar, maka tanda ketaksamaan yang kita peroleh yaitu 4 lebih besar sama dengan negatif 4, agar pernyataan tersebut bernilai benar dan memenuhi daerahnya. Sehingga tanda sama dengan di sini kita ganti dengan tanda lebih besar sama dengan. Itu. Kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 8. Ini masih tanda persamaan. Kita ubah ke tanda taksamaan. Apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, karena garisnya juga bukan garis putus-putus. Untuk menentukannya kita juga sama, kita lakukan uji titik. Untuk garis tersebut kita ambil titik di atas atau di bawah garisnya. Untuk lebih mudah kita ambil titik di atas garisnya, karena daerah yang memenuhinya yaitu daerah di atas garisnya.
Sama kita ambil titik 4,4. Titik 4,4 ini kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 4 ditambah 2 dikali 4 sama dengan titik-titik-titik 8. 4 ditambah 8 titik-titik-titik 8. 12 titik-titik-titik 8. Ingat, titik 4,4 ini di atas garis yang merupakan penyelesaiannya, sehingga kita buat pernyataan 12.8 ini menjadi pernyataan yang benar. Agar menjadi pernyataan yang benar, maka 12 harus lebih besar sama dengan 8. Sehingga kita ganti tanda sama dengan di sini menjadi lebih besar sama dengan itu. Sehingga kita mendapatkan suatu sistem pertidaksamaan, yaitu yang pertama pertidaksamaan kuadratnya Y lebih besar sama dengan setengah X kuadrat min 3 X, dan yang kedua persamaan garisnya yaitu X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. Seperti itu. Paham anak-anak? Salah satu contoh dari soal cerita pada sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang kita pelajari kali ini sebagai berikut. Pada harga elektronik RPX persatuan, Departemen Pemasaran dalam suatu perusahaan elektronik memperkirakan bahwa biaya mingguan dan pendapatan akan diberikan persamaan di bawah ini. Persamaan pendapatan yaitu Y1 sama dengan 16 min 2X dalam ribuan rupiah, dan yang kedua persamaan biaya produksi diberikan oleh Y2 sama dengan 16X min 2X kuadrat dalam ribuan rupiah. Untuk pertanyaannya, dalam kondisi bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan, dan yang kedua, agar perusahaan memperoleh keuntungan, berapakah harga satuan yang harus diberikan oleh perusahaan? Dalam menjawab soal masalah atau soal kontekstual untuk soal nomor 4 ini, yaitu penyelesaiannya, kita mencari informasi-informasi penting terlebih dahulu dari soal cerita yang disajikan. Dalam soal ini, kita tahu bahwa informasi yang dapat kita peroleh yaitu perusahaan elektronik memperkirakan biaya mingguan dan pendapatan, di mana biaya mingguan dan pendapatan ini disajikan dalam suatu persamaan yaitu Y1 sama dengan 16 min 2X, dan persamaan kedua yaitu Y2 sama dengan 16X min 2X kuadrat. Itu. Dan X-nya yaitu persatuan dan dalam ribuan rupiah. Itu. Penyelesaiannya, diketahui kita mempunyai persamaan pendapatan yaitu Y1 sama dengan 16 min 2X, persamaan biaya produksi yaitu Y2 sama dengan X min X kuadrat. Maaf, di sini typo ya. Yang benar yaitu Y2 sama dengan 8X min X kuadrat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, dalam kondisi bagaimanakah perusahaan memperoleh keuntungan? Ingat bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila pendapatan itu lebih besar sama dengan biaya produksi. Jadi, dapat dituliskan perusahaan akan memperoleh keuntungan pada saat pendapatan lebih besar daripada biaya produksi. Atau dapat dijadikan menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel seperti ini. Yaitu Y1 yang merupakan pendapatan lebih besar, Y1 lebih besar daripada sama dengan 16 min 2X, dan yang biaya produksi akan kurang dari sama dengan 8X min X kuadrat.
yang B, agar perusahaan memperoleh keuntungan, berapakah harga satuan yang harus diberikan oleh perusahaan? Berapakah harga satuan? Pada yang sebelumnya, bahwa X merupakan harga satuan. X merupakan harga satuan. Jadi kita akan menentukan dari berapa X yang memenuhi untuk agar perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, untuk itu kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini. Kita gambarkan terlebih dahulu kedua fungsi pertidaksamaan ini. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, kita akan menggambar persamaannya. Persamaan garis Y sama dengan 16 min 2X. 16 min 2X yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis linear. Selanjutnya yang kedua kita memperoleh persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat Y sama dengan 8X min X kuadrat. Di mana persamaannya berupa persamaan kuadrat yaitu grafiknya berbentuk parabola. Selanjutnya kita akan menguji daerah mana yang merupakan penyelesaian dengan menggunakan uji titik. Kita ambil untuk garis linear, kita uji titik menggunakan titik 0,0. Titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaannya. Kepertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 16 min 2X. 0 lebih besar sama dengan 16 min 0. 16. 0 lebih besar sama dengan 16. Di mana pernyataannya merupakan pernyataan yang salah. Karena merupakan pernyataan yang salah, maka daerah di bawah garis bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Sehingga daerah penyelesaiannya yaitu daerah di kanan atau di atas dari garisnya. Selanjutnya yang kedua, untuk grafik persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ini kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Misal kita ambil titik di sini di dalam grafik untuk mewakili daerah di dalam grafik, yaitu misal kita ambil titik 2,0. Kita masukkan titik 2,0 ke pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 8X min X kuadrat, maka kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 8 dikali 2, 16 dikurangi 4. Berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Di mana pernyataannya merupakan pernyataan yang benar karena 0 kurang dari sama dengan 12. Sehingga daerah di dalam dari grafik parabola ini merupakan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah irisan yang memuat dari dua grafik ini. Ternyata daerah yang memuat dua grafik ini yaitu daerah ini. Daerah yang memuat irisan dari kedua grafik yaitu ini, daerah yang diarsir ini. Ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat linear kuadrat dua variabel Y lebih besar sama dengan 16 min 2X dan Y kurang dari sama dengan 8X min X kuadrat. Pada pertanyaan yang B tadi, kita disuruh untuk menentukan nilai X. Nilai X di mana yang dapat menyebabkan suatu perusahaan memperoleh keuntungan, di mana kita dapat mengambil dari perpotongan kedua kurva ini, yaitu pada titik di sini B ini, di mana titiknya yaitu 2,12, titik 2,12 dan 8,0 di titik A. Sehingga nilai X yang memenuhi agar perusahaan elektronik tersebut mendapat keuntungan yaitu pada saat nilai X dari X dari 2 sampai 8. Itu. Sehingga nilai X jawaban untuk B agar perusahaan memperoleh keuntungan, berapakah harga satuan yang harus diberikan oleh perusahaan? Yaitu jawabannya perusahaan akan memperoleh keuntungan jika harga satuan yang diberikan oleh perusahaan yaitu apabila X dari 2 sampai 8. Seperti itu.
Paham ya anak-anak? Baik, cukup sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan beralih menuju ke LKPD. Kalian harus membuka LKPD yang Ibu kirimkan di dalam forum Google Classroom ini. Kalian cermati, kalian amati, dan kalian kerjakan. Nanti Ibu akan menunjuk 1 atau 2 orang dari kalian untuk mengupload hasil kerja kalian ke dalam Google Forum Classroom yang akan Ibu buat nanti. Cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.